Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film apakah aku jelek? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan-amalan besar atau kecil yang kita lakukan dicatat sebagai sebuah kebaikan dan menjadi pengantar bagi kita untuk menjadi seorang hamba yang berkualitas, sebagaimana tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita pada malam ini adalah merawat ukhuwah di tengah perbedaan. Perbedaan adalah sebuah sunnatullah sekaligus karunia buat kita. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan gambaran bahwa kita tidak bisa berlepas dari perbedaan, keragaman. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Seandainya hanya berdasarkan kehendak Allah semata-mata, kalau hanya Allah yang berkehendak dan hanya mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menjadikan kita sebagai umat yang satu. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah menjadikan kita berbeda untuk memberikan ujian bagi kita semua. Ujian itu berkaitan dengan fima atakum, terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan dan melakukan kebaikan. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Di ayat yang lain, di surah Ar-Rum ayat 22, kita juga menemukan firman Allah yang memberikan gambaran tentang keniscayaan perbedaan itu. Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan alsinah, cara berbicara atau bahasa, wa alwanikum, dan warna-warna kalian, warna kulitmu. Maka budaya yang berbeda, warna kulit yang berbeda adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama tadi, perbedaan dan keragaman yang ada di tengah-tengah kita adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di surah Ar-Rum ayat 22 ini Allah menutur dengan mengatakan supaya perbedaan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpengetahuan. Maka mari kita melihat perbedaan itu bukan sebagai sebuah ancaman, karena kita melihat perbedaan sebagai sebuah anugerah, sebagai rahmat, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih. Itu sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa perbedaan yang menjadi anugerah dari Allah itu juga memiliki potensi perpecahan, mempunyai potensi menjadi sebab terjadinya perselisihan di antara kita. Disinilah pesan Allah ketika mengatakan liyabluwakum di ayat sebelumnya. Apakah kita mampu meramu, menjahit, menjalani perbedaan itu sehingga dia tidak menjadi sebab terjadinya perselisihan di antara kita?
Tapi seandainya pun perselisihan itu ada dan terjadi di antara kita, sebagai seorang mukmin, Allah memberikan perintah agar kita bersikap aktif dalam memberikan kedamaian di antara kita, bukan justru berdiam diri, apalagi menjadi sebab terjadinya perselisihan. Itu ajaran, nilai yang ingin disampaikan oleh rangkaian ayat-ayat tentang perbedaan ini. Dalam sebuah ungkapan sering dikatakan sebagai hadis, sebenarnya ini bukan hadis, tetapi dia menjelaskan sebuah bunyi hadis yang lain. Redaksi hadis yang sahih mengatakan, Nabi pernah bersabda, "Inna ikhtilafa ashabi rahmatun." Perbedaan yang ada di kalangan sahabatku adalah rahmat. Kemudian ulama-ulama kita memberikan ungkapan yang senada dengan itu dengan mengatakan, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perbedaan di antara umatku adalah rahmah. Agama kita, Bapak Ibu sekalian, secara substansial dibangun dan didasari oleh prinsip rahmah. Kita bisa melihat pilar-pilar yang membangun agama kita ini, paling tidak kita bisa melihat pada 4 pilar utama, 4 fondasi utama yang membangun ajaran agama Islam. Semuanya memberikan identifikasi tentang kata rahmah itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, menyifati dirinya sejak awal dengan kata Ar-Rahmah. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakanlah, siapakah pemilik langit dan bumi ini? Qul lillah. Jawabannya, pemilik langit dan bumi ini adalah Allah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah pemilik langit dan bumi itu sejak awal menetapkan pada dirinya sifat rahmah. Allah menetapkan pada dirinya sifat ar-rahmah. Dan itu bisa tercermin dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pada zatnya dia adalah Rahman dan Rahim. Rahman adalah sifat rahmat Allah yang menjangkau seluruh makhluk tanpa kecuali. Yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah, yang tidak beriman mendapatkan rahmat dari Allah, yang percaya kepada Allah mendapatkan rahmat dari Allah, yang taat beribadah dirahmati oleh Allah, yang tidak mau beribadah pun mendapatkan rahmat dari Allah. Dia juga adalah Rahim. Rahmatnya tak terhingga, tak terjangkau, tak tertandingi. Pada zatnya dia adalah Rahman dan Rahim. Di ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak sedang menjelaskan tentang zatnya, tapi Allah sedang menjelaskan tentang perbuatannya sebagai Rabbun. Dialah sang pemelihara alam semesta, dan dalam posisinya sebagai sang pemelihara alam semesta, sekali lagi Allah menyifati dirinya dengan kata Rahman dan Rahim. Sebagai pemelihara alam semesta, sebagai pemilik alam semesta, Allah adalah Rahman, Allah adalah Rahim. Maka Allah itu adalah rahmah. Yang kedua, pilar agama kita ini adalah kitab suci Al-Quran, sebagai wahyu yang bersumber dari Allah yang Maha Rahmah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dalam surah Luqman, Allah berfirman, "Tilka ayatul kitabil hakim." Itulah Alkitab, ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab yang bijak, yang hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Dia adalah petunjuk, dia adalah rahmat. Al-Quran bukan hanya petunjuk, tapi Al-Quran adalah rahmat. Kapan Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi kita? Kalau kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kapan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh Al-Quran kepada kita. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, kita bolak-balik membaca Al-Quran, 1, 2, 3 kali Al-Quran, hanya membaca ayat-ayatnya, tapi terkadang kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Al-Quran, karena kita tidak pandai berbahasa Arab. Karena itu saya sering menyampaikan dimanapun, kapanpun, kalau ada kesempatan, terutama di bulan Ramadan, mungkin kita perlu merubah resolusi diri kita.
Mari kita berniat bukan hanya sekedar mengejar khatam Al-Quran, tapi mari kita memulai untuk memahami apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bacalah ayat-ayat Al-Quran, bacalah teksnya, sekaligus baca terjemahan Al-Qurannya. Dengan begitu kita tahu apa yang dikatakan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Dengan begitu kita tahu apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada kita. Dengan begitu Al-Quran akan menjadi rahmat bagi kita. Kalau kita tidak memahami apa yang dikatakan oleh Al-Quran, selamanya Al-Quran hanya menjadi qiraatan atau tilawatan buat kita. Selamanya Al-Quran hanya menjadi bacaan, tempat kita mengumpulkan pahala, tapi tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai hudan, apalagi menjadi rahmat buat kita. Yang ketiga, pilar yang ketiga dari agama kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya datang dengan membawa rahmat, tapi keseluruhan diri beliau adalah rahmat. Kenapa? Karena Nabi dikatakan ma yantiqu 'anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kata yang meluncur dari mulut beliau kecuali berdasarkan tuntunan wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran yang penuh dengan rahmat. Al-Quran itu adalah bersumber dari Allah yang maha rahmat. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah rahmat. Dan itu tercermin pada keseluruhan pribadi beliau. Kita patut mencontoh dan meneladani Rasulullah meskipun kita sadar seberapa keras pun kita berusaha meneladani sifat rahmat beliau, kita tidak mampu mendekati keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebuah agama menjadi agama kalau ada umatnya, kalau ada pengikutnya. Kita semua adalah umat. Kita semua adalah umat Islam. Ummatun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang ditampilkan yang terbaik bagi umat manusia. Ummatun berasal dari kata ummun. Ummun identik dengan kata rahim. Maka selayaknya kita sebagai